لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid. Kali ini kita di bab Qaulillahi ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Di bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian memang beriman. Jadi kita akan membahas insyaallah beberapa serial atau beberapa kelanjutan dengan pembahasan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kali ini kita mulai muqaddimah mengenal tawakal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qaul Al-Mufid. طيب باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا. Munasabah atau ketersambungan bab ini dengan sebelumnya tentang masalah khasyah atau khauf, masalah rasa takut dan khawatir, yaitu manusia ketika dia menyendirikan Allah Ta'ala saja dalam urusan tawakal, maka dia akan bersandar pada Allah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan atau menyingkirkan apa yang tidak dia sukai, dan dia tidak bersandar kepada selain Allah. Maka apa-apa selain Allah itu makhluk. Jadi dia bersandar pada Allah dan tidak bersandar kepada selain Allah. Mari kita kenali bersama hakikat dan definisi tawakal secara syar'i. Kalau tawakal secara bahasa, maka jelas dia yaitu menyandarkan perkara, menyerahkan urusan. Itu secara bahasa tawakal itu. Tawakal secara bahasa yaitu menyandarkan perkara pada sesuatu atau urusan pada sesuatu, menjadikannya sebagai wakil akan suatu urusan, itu tawakal. Ya. Tapi yang kita maksud di sini tawakal secara syar'i. Tawakal secara syar'i yaitu al-i'timadu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala fi husuli al-matlubi wa daf'i al-makruhi ma'a thiqati bihi wa fi'li al-asbab al-ma'dhuni fiha. Bismillah. Tawakal secara syar'i adalah
bersandar atau menyandarkan perkara kepada Allah Ta'ala. Menyandarkan perkara kepada Allah Ta'ala dalam meraih hal yang diinginkan atau mencegah hal yang tidak diinginkan. Di perkara tersebut ya imma manfaat, imma mencegah madarat. Ya meraih manfaat atau mencegah madarat, apapun itu. Jadi tawakal adalah menyerahkan perkara kepada Allah. Bersandar pada Allah. Ya. Dalam urusan apa yang dia inginkan atau yang dalam rangka menghindari yang tidak dia inginkan. Namun tidak bisa cukup sampai situ. Tawakal tidak cukup sampai situ. Ma'athiqati bihi. Bersama dengan adanya percaya pada Allah. Menyandarkan perkara tapi enggak percaya. Nah ini berarti belum tawakal. Masih menyandarkan perkara pada Allah tapi enggak begitu percaya sama Allah Ta'ala. Maka ini belum sampai tawakal. Wa fi'lil asbabil ma'dzuni fiha. Jadi dia harus di hatinya ada as-siqah billah, percaya kepada Allah, dan yang kedua fi'lil asbab, menempuh sebab yang diizinkan syariat. Menempuh sebab yang diizinkan syariat. Dari definisi ini ada beberapa rukun ya. Rukun pertama, menyerahkan perkara kepada Allah. Kemudian yang kedua, percaya kepada Allah. Mempercayakannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, menempuh sebab. Ya boleh juga dikatakan dua rukun. Yang pertama, menyerahkan perkara kepada Allah dan percaya terhadapnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Atau yang kedua, menempuh sebab yang syar'i, yang disyariat, yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Kalau misalnya yang pertama, dia menyerahkannya kepada Allah. Dia percaya. Tapi yang kedua tidak dia lakukan. Maka ini belum sampai derajat tawakal. Atau sebaliknya, dia menempuh sebab dan wasilah, tapi dia lupa ya menyerahkan perkara kepada Allah. Ini juga belum sampai tawakal. Maka barang siapa yang menjadikan tumpuannya itu lebih banyak ke sebab, maka kurang tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia kurang percaya sama Allah. Lebih percaya kepada sebab, proses, metode, tata cara. Makanya tidak boleh seseorang mengatakan percayakan pada proses. Enggak. Percayakan pada Allah dan lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan. Proses itu pun akan sesuai berjalan dengan kehendak Allah. Jadi bukan percaya pada makhluknya itu prosesnya, melainkan percaya pada Allah. Ya, jadi mengatakan atau kalimat seperti percayakan proses, maka ini tidak benar. Bukan perintah yang baik. Percayakanlah pada Allah. Maka prosesnya bagaimanapun
Yang penting tidak melanggar syariat, maka Allah yang mengatur nanti hasilnya. Begitu. Ya. Ada juga kalimat yang semi ya, apa setengah-setengah, yaitu seperti tawakal tapi bukan tawakal. Kalau bahasa Inggris itu seperti time will tell. Time will tell. Ngerti nggak, jemaah? Time will tell. Aneh ya? Apaan sih bahasa itu? Ya, bahasa Inggris sih. Time will tell. Waktu akan menyatakannya, atau biarkan apa namanya? Biarkan waktu berbicara. Ya. Kalimat-kalimat seperti ini hendaknya dihindari. Udah biarkan waktu berbicara. Ntar juga ini. Ya. Gimana? Biar apa? Biar survei membuktikan? Biar waktu membuktikan, biar waktu berbicara. Ya. Karena di sini seolah ada menyerahkan sesuatu itu kepada waktu gitu loh. Udahlah, pasrah aja lah, biarkan waktu berbicara. Seolah-olah waktu itu yang mentakdirkan gitu. Waktu itu yang akan bekerja untuk proses ini. Enggak. Ya. Biarkan Allah Ta'ala yang akan menentukan. Nah, itu lebih afdal gitu loh. Kadang berat bagi sebagian orang untuk menyisipkan akidah dan hal-hal tentang Allah Ta'ala dalam urusannya. Banyak orang itu lebih suka biarkan waktu berbicara. Seolah-olah itu kalimat yang indah, yang Masya Allah dia. Enggak. Waktu enggak bakal berbicara apapun. Dan waktu itu tidak akan bisa merubah proses apapun. Karena dia makhluk. Tapi biarkan Allah Ta'ala memutuskan yang terbaik. Nah, itu lebih afdal daripada biarkan waktu berbicara. Seolah-olah kita itu bertawakal pada waktu. Hindari kalimat seperti itu kalau bisa. Ya. Walaupun kita tidak mengatakan bahwa saya mengatakan seperti itu syirik. Karena maksud dari orang itu bukanlah dia bertawakal pada waktu. Mungkin maksudnya bukan begitu. Ya. Dia tetap tawakal sama Allah. Cuman pembahasan dia itu tidak tepat, seolah-olah dia bertawakal pada waktu. Masyarakat pasrah, ya pasrah. Ya tapi banyak orang pasrahnya bukan kepada Allah. Dia pasrahnya kepada nasib. Udahlah. Pasrah kepada waktu aja, nanti gimana udah enggak usah dipikirin gitu. Ingat, tawakal kepada Allah itu bukan berarti kita tidak boleh memikirkan hal yang kita inginkan, mencanangkan tata caranya, nanti prosesnya. Itu penting juga. Hanya saja jangan sampai proses atau wasilah atau sebab yang kita tempuh itu lebih kita konsentrasikan daripada amalan qalbu kita, yaitu tawakal. Jadi tidak boleh kita menjadikan sebab atau wasilah itu sebagai satu-satunya umdah, satu-satunya sandaran. Bahkan justru sebenarnya sebab terbesar terhasilkan apa yang diinginkan, sebab terbesar adalah tawakal. Adalah menyerahkan perkara kepada Allah, itu sebab terbesar. Kemudian sebab yang kedua yaitu melakukan sesuatu yang dia mampu untuk mendapatkannya. Ya. Karena tidak semua orang yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan kesempatan untuk menempuh sebab. Tidak semua yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan dia kesempatan untuk melakukan proses. Kadang-kadang tertutup semua arah. Yang dia mampu cuma bersandar pada Allah Subhanahu wa taala saja. Ada yang seperti itu. Maka yang seperti itu, sebab terwujudnya apa yang dia inginkan adalah cukup dia bertawakal sama Allah, cukup bersandar pada Allah saja. Jadi sebab terwujudnya sesuatu dalam bertawakal itu ada dua model. Yang pertama yaitu sebab qalbi
yaitu dia menyandarkan perkara kepada Allah, menyerahkan perkara kepada Allah, itu sudah menjadi sebab itu insyaallah. Dan yang kedua, dan ini yang menjadi rukun kedua, yaitu dia menempuh sebab yang diizinkan oleh syariat, yang diperbolehkan oleh syariat, yaitu sebab yang konkret, yang realistis. Ya, ada sebab. Yang pertama sebab apa? Yaitu di hatinya, yaitu cukup dia bersandar beriman kepada Allah aja itu udah sebab untuk, dan dia doa pada Allah, minta sama Allah, itu sudah menjadi sebab insyaallah. Tetapi tetap diperintahkan untuk yang kedua, yaitu sebab yang realistis, yang konkret, yang nyata. Ya, begitu. Apa contohnya? Sakit. Kita nggak bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Ya. Untuk sembuh insya Allah perlu tawakal. Menyandarkan urusan sakit ini kepada Allah Azza wa Jalla dan percaya sama Allah Ta'ala sambil menempuh sebab. Baik. Sebab kesembuhan dalam bertawakal ini ada dua. Yang pertama, yaitu menyerahkan urusan sakit ini kepada Allah, itu sudah menjadi sebab. Itu satu. Dan yang kedua, sebab yang realistis dan konkret. Misalnya ke apotek, nyari obat, atau tanya-tanya ke teman yang ngerti penyakit ini, apa solusinya. Itu semua merupakan penempuhan sebab yang realistis dan konkret. Jadi ada sebab ma'nawi qalbi. Yang pertama yaitu tadi tawakal, dan ada yang kedua sebab, yaitu sebab yang hissi, yang konkret. Ya. Nah, kemudian dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, barang siapa yang menjadikan bersandarnya dia kepada Allah melalaikan sebab-sebab, maka dia telah menikam hikmah Allah Azza wa Jalla. Yaitu maksudnya dia tidak memperhatikan hikmah. Jadi orang ini tidak berhikmah. Dia hanya bertawakal, dia hanya bersandar pada Allah Ta'ala tanpa melakukan sebab konkret. Maka dia tidak begitu memperhatikan hikmah Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya Allah menjadikan segala sesuatu itu memiliki sebab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan sebab. Juga Allah Ta'ala menginginkan agar kita menempuh sebab. Dan yang dengan sebab tersebut, maka Allah Ta'ala akan tunaikan apa yang kita inginkan. Gitu. Allah itu hakim, mengikat sesuatu dengan sebab-sebabnya. Dan bisa terjadi keterjanggalan pikiran yang luar biasa kalau misalnya seseorang menafikan sebab dan meniadakan sebab dan tidak mau melakukan proses. Ada orang yang berangan-angan ingin memiliki anak, sementara dia selalu membujang. Dia saya pengen punya anak, tapi saya nggak mau nikah, gimana caranya? Taib, pas sudah nikah, saya punya anak, tapi nggak mau berhubungan suami istri, gimana? Enggak, saya tawakal aja sama Allah, pasti ada caranya. Pasti Allah Ta'ala akan memberikan saya anak. Anda di sini bertumpu dan bersandar pada Allah Azza wa Jalla untuk perkara memiliki anak. Dan semua orang yang berakal tahu bahwasannya untuk punya anak harus menikah kemudian melakukan hal yang menjadi proses, ya. Namun Anda menafikan proses itu dan langsung menuju ke konklusi punya anak. Maka ini sama dengan at-ta'an, yaitu menikam kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, sunnah kauniyah yang sudah berlaku dimanapun. Maka tidak bisa seperti itu, ya. Nah, ini juga salah. Dan ada orang seperti itu. Nah, ini menentang juga sunnah kauniyah, bertentangan dengannya, juga dengan bertentangan dengan bagaimana perbuatan Nabi SAW dan para Nabi. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika sudah beliau dan juga Bani Israel ketika itu dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya, ketika sudah terpojok di
di tepi pantai. Maka falamma tara'al jam'an, itu sudah kelihatan saling melihat satu sama lain antara pasukan Firaun dengan Nabi Musa dan juga Bani Israel. Sudah tampak gitu ya. Nah, udah seperti kematian dan ajal mendekat ini. Maka para kalangan Bani Israel mereka bilang, inna lamudrakun, kita ini pasti bakal kena nih. Udahlah, matilah kita. Karena memang secara logika sederhana ketika itu, maju mundur kena. Mau ke laut ya laut. Mau nyerah kanan kiri kena juga, semua kena. Tapi Nabi Musa alaihissalam tawakal sama Allah dan mengatakan, inna ma'i rabbi sayahdin. Saya ada bersamaku Rabbku yang akan memberiku petunjuk di waktu kepepet seperti ini. Tawakal. Maka kemudian Allah Ta'ala jawab tawakalnya. Masya Allah. Ya, idrib bi'asakal bahr. Pukullah laut itu dengan tongkatmu. Lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin membelah lautan langsung bisa sebenarnya. Tapi tetap Allah Taala berikan rumusnya untuk Nabi Musa alaihissalam dari ikhtiar sebab. Untuk menempuh sebab, yaitu idrib bi'asakal bahr, pukullah dengan tongkatmu itu lautan itu. Ada sebab. Sebab yang konkret dan realistis pada saat itu. Sekarang enggak realistis. Kalau sekarang antum pukul pakai tongkat ya enggak kebelah lautan itu. Tapi ketika itu aja, maka jangan diulang. Ya, kemudian antum pakai buat pengobatan apa dengan dalil ini, ya enggak bisa. Antum jangan istinbat macam-macam lah. Ya. Iya, jangan sampai nanti dengan ayat ini kemudian antum bikin pengobatan, kita harus pakai tongkat nanti. Kalau misalnya ngobatin pakai tongkat, karena Nabi Musa alaihissalam aja bisa tek gitu. Enggak. Ya, ini hati-hati dalam menafsirkan ayat. Nah, itu saja dengan apa? Nabi Musa alaihissalam Allah Ta'ala perintahkan untuk menempuh sebab. Padahal kalau ditanya-tanya oleh akal kecil kita yang sederhana dan rendah ini, kenapa sih enggak langsung aja Allah Ta'ala belah gitu tanpa harus pukul tongkat? Ya terserah Allah kan, terserah Allah. Tapi hikmah besar di sini untuk mengisyaratkan kepada kita, lihat, untuk hal apapun Allah Ta'ala berikan sebab. Dan Allah perintahkan Nabi Musa untuk melakukan sebab. Dan Nabi Musa tidak pernah menggugat itu, ya Allah kenapa enggak langsung aja ya Allah harus pakai tongkat segala gitu. Enggak, nurut Nabi Musa alaihissalam, dan terjadi yang terjadi. Nabi Muhammad SAW dalam safar pun beliau berbekal dengan bekal makanan, kendaraan, dan itu tawakal. Ketika keluar menuju Uhud, beliau juga memakai baju besi untuk melindungi dirinya. Tawakal. Ya. Kemudian ketika beliau hijrah pun dengan Abu Bakar As-Siddiq, di salah satu momentum beliau juga minta ada orang yang mencarikannya jalan, menunjukkan jalan. Tawakal. Ada sebab untuk sampai ke tujuan. Ya. Enggak serta-merta udah bismillah aja lah, udah enggak tahu gimana nanti. Ya enggak tahu emang gimana nanti, tetapi harus mempersiapkan sesuatu semampunya untuk bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dihikayatkan Umar bin Khattab ketika beliau melihat ada beberapa orang dari penduduk Yaman datang untuk pergi haji ke Mekah, namun tanpa ada bekal sama sekali. Jadi dari Yaman itu enggak bawa bekal, jualan aja udah kelas. Padahal jauhnya minta ampun.
ya. Maka orang-orang Yaman ini dihadapkan kepada Umar bin Khattab ketika itu. Ditanya oleh Umar, kenapa kalian enggak bawa bekal? Maka kata mereka, nahnul mutawakkiluna 'ala Allah. Ya Umar, kami Astum al-mutawakkilin. Kalian bukan orang yang bertawakal kepada Allah. Bal antum al-mutawakkilun. Melainkan kalian adalah orang yang belagak tawakal gitu loh. Kalian enggak tawakal. Kalian hanya belagak tawakal. Ini bukan tawakal. Tanpa adanya menempuh sebab yang konkret. Nekat, asal nekat. Dan tidak membawa bekal. Ini bukan tawakal. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa saya tawakal adalah nisfuddin. Tawakal adalah separuhnya agama berdasarkan atau istinbat dari ayat Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau lah kami beribadah, kepada engkau lah kami minta pertolongan, iyyaka nasta'in. Di sini tawakal. Separuh agama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah Allah dan tawakallah kepadanya. Dan dikatakan oleh para ulama, la yumkinu tahqiqul ibadati illa bitawakkul. Tidak mungkin seseorang bisa merealisasikan ibadah dengan benar kecuali dengan tawakal kepada Allah. Karena apa? Karena manusia, kalau misalnya diberikan perkara kepada dirinya, yaitu perkara diserahkan kepada dirinya saja, maka itu sama dengan menyerahkan perkara kepada zat atau kepada zat yang lemah dan tidak mampu sebenarnya manusia. Dan kita pada asalnya ini tidak mampu untuk menunaikan ibadah dan menyempurnakannya, kecuali kalau Allah Ta'ala yang menjadikan kita mampu untuk itu. Karena kita asalnya lemah. Asalnya tidak mampu, tidak bisa. Ini sekarang kita bisa begini, Allah bisakan gitu loh. Jadi untuk ke masjid hijau itu bertawakal. Hanya saja kita baru nyadar, kita baru mau tawakal ketika memang kita lagi sakit, mau pergi baru mau tawakal tuh. Padahal sebenarnya dalam segala urusan, mau kemana-mana pun itu perlu tawakal semuanya. Makanya doa keluar dari rumah, dari manzil. Jadi ada namanya doa al-khuruj minal manzil. Itu bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal. Tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Nih, saya bertawakal kepada Allah. Apa tawakal? Menyerahkan perkara kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah ini doa keluar dari rumah, doa keluar dari manzil atau doa keselamatan? Ini doa keluar dari manzil. Doa keluar dari manzil. Pahami baik-baik fikih dari doa ini. Apa itu manzil? Makanun nuzul. Nah, manzil bisa dua makna. Imma manzil maknanya tempat kita berdomisili, tempat kita tinggal, manzil. Ya. Atau manzil bisa bermakna makanun nuzul, yaitu tempat singgah. Tempat singgah. Ada tempat tinggal, ada tempat singgah. Keluar dari tempat tinggal atau keluar dari tempat singgah sama-sama bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini bukan doa bepergian. Ini doa keluar dari tempat tinggal atau tempat singgah. Ini maknanya dari manzil. Maka kalau tadi keluar dari rumah menuju ke masjid hijau, maka bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Masjid hijau ini tempat singgah kita sementara.
keluar dari masjid jauh menuju ke rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Walaupun ini bukan manzil, bukan rumah kita. Oke. Kemudian di perjalanan dari masjid jauh ke rumah, mungkin ke warung dulu beli nasi uduk misalnya, sekitar 5 menit, 10 menit. Selesai, starting motor lagi keluar, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena kita keluar dari tempat persinggahan kita. Gitu. Kita misal safar mau kemana jauh, naik mobil, ya. Kemudian nanti kan ada rest area, ya. Ya udah keluar dari rest area, karena rest area ini makanan nuzul kita, yaitu tempat singgah kita. Maka baca lagi bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Begitu. Itu namanya doa khuruj minal manzil. Bukan doa safar. Ya beda. Dan lafalnya juga diperhatikan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut Allah, saya menyerahkan urusan kepada Allah. Nanti apapun yang terjadi dalam perjalanan, maka itu sudah ketentuan Allah yang kita tawakal padanya. Nah, kalau misalnya terjadi, misal sudah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, di perjalanan, misal saja na'udzubillah min dzalik, kecelakaan, ya. Maka jangan mempertanyakan Allah, ya Allah gimana sih, saya kan udah baca bismillah tawakkaltu, kok malah sekarang kecelakaan? Nah, berarti Anda belum menyerahkan perkara kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bukan berarti, waduh, percuma dong kita kalau baca bismillah tawakkaltu nanti kecelakaan juga. Enggak gitu juga. Maksudnya bismillah tawakkaltu 'ala Allah, Anda ketika jalan, bismillah, dah percaya aja sama Allah. Apapun yang terjadi nanti. Kalau selamat, itu berarti memang Allah Ta'ala memberi rahmat pada antum. Kalau ternyata ada sesuatu terjadi, kerugian, dirampok, atau kecelakaan, atau apa, maka itu qadarullah ma syafa'ala. Serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak bermaksud buruk dengan kejadian-kejadian tersebut. Itu namanya tawakal gitu loh. Ya udah, berarti kan tawakal kan berarti i'timad, menyerahkan perkara pada Allah. Kalau kita menyerahkan pada Allah berarti ya sudah, apapun keputusan Allah ya udah itu. Itu seperti bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Karena ada di YouTube ada seorang katanya mantan ustadz. Ini banyak orang-orang yang murtadin. Mereka mengklaim mantan ustadz, mantan ini, mantan ini, dan seterusnya. Mantan memang menyakitkan rata-rata mantan itu ya. Tapi ini kok ngaku mantan ustadz, mantan guru ngaji. Itu banyak tuh murtadin. Orang-orang murtad yang atau enggak tahu memang mereka aslinya orang Islam dulunya atau cuma mengklaim doang pada aslinya Nasrani, Anda enggak tahu dah tuh. Tapi banyak mantan-mantan seperti itu ngakunya. Ya. Kata dia, yang membuat dia percaya dengan Jesus, kata dia ya, naudzubillah min dzalik. Percaya dengan Jesus sebagai Tuhannya gitu, sebagai juru selamatnya adalah yaitu momentum ketika dia baca doa bepergian, kata dia. Baca doa safar, baca doa bepergian, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, kata dia. Tapi kok pas di perjalanan saya malah kecelakaan, di situ saya nggak percaya lagi habis itu. Nah, gimana cara ngejawabnya? Ya tadi seperti yang Anda sudah sebutkan, cara jawabnya seperti itu. Anda salah. Nggak ngerti doa itu apa maknanya dengan menyebut nama Allah. Saya menyerahkan perkara kepada Allah. Artinya kalau apa-apa terjadi di jalanan, ya itu sudah keputusan Allah. Saya serahkan kepada Allah. Inilah salahnya ketika menganggap, oh ini doa keselamatan, pasti selamat. Ya insya Allah selamat. Tapi kalau enggak selamat, ya udah itu putusan Allah. Karena udah bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Maka dia orang ini mengaku saya murtad gara-gara itu. Masa saya udah baca doa itu terus malah dibuat celaka, habis itu akhirnya udah keluar dari Islam dan kemudian mendakwahkan Nasrani setelah itu. Anda enggak tahu ini orang bener enggak nih dulunya Islam atau misionaris atau bagaimana, Allahu a'lam, wallahu a'lam. Tapi kalau benar dulu nih kayak gitu, hanya karena salah dalam persepsi dia tentang doa dan takdir, maka sebenarnya
dia murtad, ya dia bodoh sendiri, ya dia nyalahin Allah gitu loh. Yang bodoh dia, yang disalahin Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwas sekalian, syubhat itu kita harus waspada darinya gitu loh. Padahal ini hal yang seolah-olah ini ringan, tapi ada, kalau memang benar dia murtad gara-gara itu, berarti ada halnya. Karena sesuatu yang kita anggap ringan ini, ada orang murtad gara-gara itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Itu tawakal ketika keluar dari manzil. Jadi manzil ini bisa maknanya apa? Rumah, tempat tinggal, bisa juga maknanya tempat singgah. Seperti di sini keluar, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Walaupun berkali-kali singgah. Naik motor lagi, tawakal lagi, naik motor, singgah lagi, keluar lagi, tawakal lagi, begitu. Karena khuruj minal manzil itu enggak peduli mau kemana dan berapa jauhnya dia kemana. Walaupun cuman ke rumah tetangga doang untuk minjem perabotan. Cuma berapa meter doang, keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Karena yang penting ibrahnya adalah keluar dari rumah, keluar dari tempat tinggal atau keluar dari tempat singgah. Begitu. Ya. Jadi manusia ini lemah. Dia tidak bisa menyerahkan urusan kepada dirinya, makanya syariatnya dizikir pagi petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Apa artinya? Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurusi segala makhluk, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu saya beristighatsah. Beristighatsah apa artinya? Yaitu meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah urusan saya seluruhnya. Ini merupakan bentuk menyerahkan perkara urusan kepada Allah. Perbaiki urusan saya seluruhnya. Pagi ini antum minta, kita minta. Aslih li sya'ni kullahu. Umum, seluruh urusan apapun itu. Hatta urusan jual beli kecil-kecilan, itu juga urusan yang kita perlu tawakal sama Allah dan minta perbaikan dari Allah. Aslih li sya'ni kullahu. Dan kemudian wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Dan janganlah engkau serahkan, takilni, wakilkan, jangan engkau serahkan kepada diriku sekejap mata pun urusanku. Artinya tanpa pemeliharaan darimu, tanpa kepengurusan darimu, yaitu dibiarkan aja dia melakukan sesuatu tanpa pengarahan dari Allah. Ya Allah, jangan ya Allah. Sekejap mata pun. Jangan ya Allah. Pengennya apa? Semua urusan saya itu semuanya engkau yang atur ya Allah. Maka ini salah satu doa atau wirid atau zikir yang menunjukkan tawakal kita pada Allah dalam segala urusan. Ya. Dan ini doa-doa seperti ini kalau kita dalami itu akan memangkas kesombongan dan arogansi kita yang seolah-olah merasa bisa untuk ini untuk itu. Ya. Jangan kita itu baru merasa enggak bisa, enggak ada daya ketika lagi sakit, udah kejepit, baru kita ngerasa, wah saya tidak berdaya, saya tawakal sama Allah. Tapi ketika dalam masa berkeluangan, berkeluasan, punya power, hilang tawakalnya sama Allah, mengandalkan diri sendiri dan mulai sombong, ya. Taib. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Oke, sebelumnya kalau seseorang sudah menempuh sebab-sebab yang diizinkan syariat, namun qadarullah dia enggak berhasil. Tapi dia sudah mempercayakan urusan kepada Allah. Dan dia sudah berusaha. Qadarullah enggak berhasil. Kira-kira dia dapat benefit atau enggak jemaah? Tetap dapat keuntungan enggak kira-kira? Hah? Dapat enggak? Dapatlah, besar. Pertama keuntungan dia bertauhid kepada Allah itu udah untung besar, itu udah ghanimah yang besar itu. Iya, udah besar itu. Ya. Dan yang kedua keuntungan berikutnya pasti Allah ganti dengan yang lebih baik dari apa yang dia kehilangan akannya. Pasti itu. Yakin deh.
Ya, seseorang ketika dia mau pergi, yang tadi kembali ke yang tadi kepergian keluar dari rumah. Pergi dia bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Qadarullah di jalan, qadarullah dia kecelakaan. Orang kan melihatnya oh dia mengalami kerugian, kecelakaan, nanti kemudian masuk rumah sakit dan seterusnya. Tapi dia pas keluar rumah tadinya, dia udah tawakal sama Allah. Dia dapat benefit. Dapat benefit. Apa itu benefitnya? Tauhid. Iya, di sini Allah bilang tauhid. Ya. Jangan hanya melihat di takdir buruknya yang mana itu kecil sebenarnya jika dibandingkan dengan pahala yang Allah Ta'ala akan berikan buat dia dari sisi tawakalnya dia gitu loh. Ya. Jadi doa itu secara zat itu ibadah dan itu tauhid. Kalau ternyata Allah Ta'ala menghendaki sesuatu yang berseberangan dengan keinginan dia, sementara dia udah tawakal sama Allah, maka dia dapat benefit pahala tetap ada, dan juga tidak mungkin Allah khianati dia. Mungkin saja tidak Allah Ta'ala kabulkan, atau mungkin karena apa? Karena Allah menginginkan memberikan yang lebih baik daripada apa yang dia harapkan. Iya, gak mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mengurangi harapan hambanya yang betul-betul pengen, yang betul-betul menyerahkan perkara pada Allah. Enggak mungkin. Allah Ta'ala itu rahim. Lebih rahim daripada seorang ibu terhadap anaknya. Bahkan lebih rahim daripada diri kita terhadap diri kita sendiri. Itulah Allah Azza wa Jalla. Jadi barang siapa mengenal Allah, maka dia akan percaya dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian tawakal, kata Syekh Utsaimin, terbagi menjadi 3 macam. Tawakal terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama tawakkul ibadah wa khudu, yaitu tawakal berupa penghambaan dan perendahan diri. Tawakal yang berupa penghambaan dan perendahan diri. Ya, insyaallah 10 menitan lagi insyaallah. Dia berupa apa? Bersandar secara mutlak kepada objek tawakal. Dan ini hanya boleh kepada Allah saja. Bersandar secara mutlak kepada objek tawakal, yaitu pihak yang dia bertawakal padanya. Dengan meyakini bahwa saya di tangannya lah, di tangan zat inilah bisa terjadi takdir yang baik atau yang buruk, ya. Maka ini tawakal seperti ini hanya kepada Allah. Dan juga ada perasaan iftiqar. Iftiqar itu membutuhkan dengan sangat. Nah, ini hanya untuk Allah saja. Wajib diikhlaskan hanya untuk Allah. Tidak boleh kepada makhluk. Barang siapa yang mengalihkan tawakal ibadah dan khudu' ini, tawakal perendahan diri dan penghambaan diri ini kepada selain Allah, maka dia musyrik dengan syirik besar. Ini yang banyak menimpa orang-orang yang menyembah orang-orang saleh. Seperti para kuburiyun, ya. Mereka menyembah orang-orang mati, menyembah orang-orang yang gaib. Dan hatinya betul-betul bertawakal kepada yang mereka sembah. Jadi terjadi pada sebagian dari kaum muslimin. Ada perendahan hati kepadanya dan menyerahkan perkara kepadanya. Ada hati itu berpusat kepada gurunya ini. Atau foto-foto dan gambar-gambar kiainya. Dan itu sangat berbahaya. Maka kadang foto-foto dan gambar-gambar guru besar atau semisal itu yang dijual biasa di maulidan dan seterusnya biasa dijual tuh, ya. Kadang lukisan, kadang foto gitu kan. Itu semakin banyak dari mereka mengoleksinya. Ditaruh di ruang tamu. Kadang ditaruh di gudang buat nakut-nakutin tikus. Iya. Gurunya dibuat kayak gitu tuh.
supaya jin takut gitu, supaya nggak kena ain, tapi malah masang kayak gitu loh. Ini semua sebenarnya bentuk penjimatan sebenarnya. Sampai ada toko di Cilitan juga, ya di Condet, ya, lebih ke Condet mungkin ya. Itu saya lihat ada satu toko, saya masuk ke toko itu, toko busana muslim ya. Oke, toko itu emang nggak ada, itu paling cuma ada wifi gitu kan. Kemudian qadar Allah takdirkan ketika itu ana diperlihatkan masuk ke ruangan khusus bosnya, ownernya lah gitu. Ada laptop, terus bukan laptop apa, monitor besar, hasil CCTV toko gitu ya. Itu di dalam satu ruangan itu isinya foto-foto syekh siapa gitu. Enggak, bukan Wali Songo. Iya, ya habaib, tapi anda nggak tahu siapa dia. Tapi mukanya familiar gitu. Dijual di udah wafat orangnya, dijual di toko-toko terdekatnya. Banyak. Iya, tapi anda nggak tahu siapa itu dia. Syekh siapa nggak tahu. Udah wafat, udah lama. Itu dengan segala jenis, banyak itu. Ya, jadi ini meja misalnya, ini monitor, ini foto. Foto dia, posenya sama semua gitu loh. Ini orang apa gitu. Jadi kalau apa-apa tuh kayak apa? Harus ingat dengan foto itu, harus ingat dengan guru itu, syekh itu gitu loh. Ini yang membuat hati itu berta'alluq dan bergantung padanya. Ya. Ini yang menjadikan seseorang kena syirik akbar, lama-lama dia merasa tunduk kepada gambar-gambar itu, yang syaitan itu senang dengan gambar-gambar seperti itu. Ya. Maka ini di antara penyebab sebagian dari saudara kita terjerumus pada syirik besar. Dan juga misal merendahkan diri, termasuk tawakal, ibadah dan khudu'. Ya, ini juga anda menyaksikan langsung, enggak pakai perantara live streaming, langsung di mata, tapi anda enggak bisa ngapa-ngapain ketika itu. Itu jemaah ngumpul pakai baju putih semua, kemudian di kuburan keramat, dan kemudian di pintu kuburan itu ada gambar foto Habib Fulan. Ya. Dan mereka semua kayak gini minta di pintu kuburan tersebut. Maksud pintu kuburan ini kan rumah, isi kuburan gitu loh. Nah, ada pintu. Nah, atasnya foto dia gitu loh. Dengan ya sebenarnya orang-orang itu anda yakin mereka pun nggak tahu sebenarnya apakah itu persis kayak gitu mukanya atau enggak gitu loh. Karena figur yang mereka sembah ini itu sudah sejak zaman Belanda dulu. Ini dari mana lukisan kok bisa turun temurun gitu loh. Fotonya nggak ada, foto dengan kamera nggak ada, cuman dari hasil ingatan orang aja gitu, diserupakan gitu. Kita nggak tahu apakah benar wajahnya kayak gitu atau nggak tahu. Tapi mereka semua sekitar 40-an orang kayak gini semua doa, dan semua mata mereka tertuju pada foto itu. Semuanya anda lihat, ya Allah. Itu kira-kira apa seperti ini? Dan sebagian jemaah sini yang mungkin pernah ikut majlis-majlis seperti itu, wisata religius seperti itu, pernah rasakan gitu mungkin. Membuat hati itu jadi terkiblat pada itu, enggak ke Allah. Ini nanti masuknya ke tawakal, ibadah dan khudu'. Yaitu seperti menyerahkan perkara kepadanya, minta kepadanya dengan adanya perendahan diri kita terhadapnya. Ini namanya penyembahan. Ini jadinya syirik besar. Tapi kalau mereka bilang syirik, wah marah mereka. Mereka marah karena emang itu benar syirik gitu loh. Makanya mereka marah karena setannya juga marah. Waduh, ketahuan nih sama orang-orang ini kita ngajarin syirik gitu. Ya. Itu yang pertama. Tawakal, ibadah dan khudu' itu hanya pada Allah. Yang kedua, bersandar atau bertumpu pada seseorang dalam urusan rezeki, kehidupan,
dan lainnya, pengobatan, bersandar atau bertumpu pada seseorang. Jadi hatinya itu bersandar padanya. Dalam urusan rezeki, pengobatan, ya, jasa, maksudnya bersandar di sini hati bertumpu padanya. Walaupun dia tahu Allah Ta'ala lah yang akan mengatur segalanya, tetapi hatinya itu terpaut padanya. Maka ini syirik kecil. Sini termasuk syirik kecil. Contoh apa? Pasien mau sembuh, pengen banget sembuh. Dia tahu Allah yang menyembuhkan, tapi hatinya itu terpaut pada suster atau dokter. Dok, tolong dok, tolonglah dok. Diusahakan dok supaya saya sembuh. Emang Allah Maha menyembuhkan, tapi saya pengenlah dok. Nah di sini ini ada syirik kecil. Terpaut hati padanya. Begitu juga ada soal gaji, pekerjaan. Ya, banyak orang sekarang bilang ya, kita ini gaji untuk nyari yang haram aja sulit sekarang, apalagi nyari yang halal. Ini bahlul ini orang nih. Selain bahlul ini juga syirik juga. Apa sih syiriknya? Karena dia itu bertumpu pada sesuatu yang malah justru sebenarnya kalau dia tawakal sama Allah, dia akan mendapatkan bahwasanya yang halal itu jauh lebih luas. Tapi karena pikirannya itu bertumpu pada apa? Bahwasanya pekerjaan itu yang menguntungkan tuh yang haram gitu loh. Maka ini bertumpu pada pekerjaan haram. Sama kayak misalnya orang mau meninggalkan pekerjaan haram. Tapi dia mikir, aduh, kalau misalnya saya ninggalin pekerjaan ini, ntar saya kerja apa dong? Ini berarti dia hatinya terikat pada pekerjaan ini gitu loh. Ini sedikit kecil sebenarnya. Dia nggak percaya sama Allah gitu. Ya ini tahu Allah Ta'ala menciptakan sekarang ini tahu itu. Tetapi hatinya itu terikat dengan apa? Pekerjaan on time sekarang ini gitu loh. Maka hati-hati kalau misalnya ada di antara kita udah diingatkan jangan kerja di sini, ini haram, jangan ini nanti, tetapi masih ada, wah nanti kalau misalnya saya resign dari sini, saya nggak bisa kerja di mana, saya nggak kerja di mana dong, itu seolah-olah pekerjaan itu cuma itu doang gitu loh. Atau mungkin bukan takut kehilangan pekerjaan, waduh gimana ya, saya udah PW nih di sini nih gitu. Udah PW gimana ya, mau resign, ntar bini saya ngamuk Ustaz. Lah antum nyembah bini antum. Iya gimana ngamuk, wah pokoknya kalau misalnya kamu resign, pokoknya kita pisah, kata istri saya gitu Ustaz. Alhamdulillah, pisahlah. Cari yang baru insyaallah biafdal. Yang membuat antum tambah semangat insyaallah. Yang membuat antum tawakal sama Allah. Istri yang membuat antum, bukan yang membuat antum malah justru terkena syirik di sini. Jadi menggantungkan rezeki kepada pekerjaan dan gaji itu juga bisa menjadi syirik. Maka hati-hati jemaah. Ya ini bukan berarti Anda mengajak ayo resign semuanya kita cari bertualang cari pekerjaan baru, enggak juga. Tapi kalau memang itu haram, ya udah hindari. Yang ketiga dan terakhir yaitu bersandar pada seseorang untuk urusan yang dimampunya. Untuk urusan yang dimampu olehnya. Bersandar pada seseorang untuk urusan yang dia mampu. Dimampu oleh orang tersebut, orang yang diberikan urusan. Maka ini hal yang mubah dan boleh selama kalbunya tidak bersandar padanya. Kayak misalnya Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih hadi, yaitu beberapa binatang sembelihan, sisanya tolong Ali sembelihkan. Maka ini juga tawakal padanya, yang menyerahkan urusan padanya. Karena Ali bin Abi Thalib bisa menyembelih, ya khalas, menyembelih. Kayak misalnya kita di Jawa, antum misalnya berkorban di Idul Adha, tapi antum serahkan urusannya kepada panitia, ini boleh, nggak masalah. Selama hati itu tidak bergantung pada panitia, cuman merasa panitia ini mampulah insyaallah, udah bismillah, dah, ya udah, hal-hal yang mubah seperti ini tidak masalah, ya. Atau misalnya
seorang ustadz misalnya. Ustadznya doyan makanan coki-coki misalnya. Ustadznya doyan coki-coki. Dan makan coki-cokinya harus digigit ujungnya terus diginiin kayak anak kecil gitu. Misal, ya. Tapi kalau misal ustadznya beli coki-coki, malu ustadznya sama orang-orang nanti ustadz beli coki-coki gitu. Maka ustadznya nitip sama DKM, tolong belikan coki-coki lah. Ya, 10.000 belikan coki-coki 20 pieces. Ya. Nah, kenapa nggak ustadz aja? Malu anda. Kalau misal anda dilihat orang beli coki-coki nanti terekam CCTV nanti dilaporin. Nanti malu lah pokoknya udah antum aja. Boleh nggak ini? Ya boleh, nggak masalah. Menyuruh orang untuk membelinya. Ini berarti kan tawakal, yaitu menyerahkan perkara kepadanya untuk hal yang dimampu olehnya. Maka nggak masalah. Tapi kalau saya bilang, belilah coki-coki, cuma antum doang makhluk yang bisa beli coki-coki. Ya, anda nggak mungkin menyuruh kepada makhluk lain. Coba antum aja kelas. Hanya antum, anda bertumbuh pada antum dalam hal ini. Nggak mungkin anda kepada siapapun selain antum. Ya, ini ghulu jadinya. Ya, tapi nggak ada yang seperti ini insyaallah. Ya. Tapi untuk hal-hal yang mubah nggak apa-apa. Kita menyerahkan perkara kepadanya selama hati kita tidak bergantung dengannya. Yang mana kalau misalnya dia nggak bisa atau dia nggak mau, ya udah kita nggak sengsara dengan itu insyaallah. Iya. Misalnya tolong sembelihin binatang korban saya tolong. Wanipiro kata dia. Waduh, nggak ada wanipiro saya nggak mau. Ya udah kalau kamu komersil gitu ya dia saya malain. Kamu bisa nggak? Oh bisa saya. Oh ya udah antum. Udah tenang kayak gitu, tapi nggak bertumpu pada orang tersebut. Ya, wallahu alam, kita cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khairal jaza ala hudurikum wa husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.